Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmah hidayah, inayah, serta melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, firman Allah. Wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, lan tuhsuha, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan, kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku wahidatan, satu kali, sallallahu biha alaihi ashran, maka Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu akan bersolawat alaihi, atasnya, atas orang yang bersolawat tadi, biha dengan solawatnya, ashran, 10 kali. Bayangkan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kita mengucapkan solawat atas Nabi 1 kali, Allah langsung akan membalasnya dengan 10 kali solawat kepada si pengucapnya. Masya Allah, luar biasa balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berapa banyak, ratusan atau mungkin bahkan ribuan kali sudah kita dengar wasiat tentang takwa, nasihat tentang takwa, agar kita selalu bertakwa, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang menjadi definisi takwa? Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau pernah mengatakan, di antara definisi takwa adalah al-khauf minal jalil. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Dan yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Al-khauf minal jalil, apa itu? Al-khauf, takut. Al-Jalil, nama lain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita takut kepada Allah, oh Allah seperti ini. Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita takut kalau seandainya amalan kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita takut kalau seandainya kita sudah beribadah, kita sudah berpuasa, kita sudah melakukan sholat, akan tapi hal itu sia-sia. Kenapa? Karena masih ada kekurangan di dalam diri kita mungkin. Karena mungkin masih ada sedikit riya, ujub, takabur di dalam diri kita. Kita takut kalau seandainya ketika nanti pada masanya, suatu saat kita harus bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah memalingkan dari kita. Allah berpaling dari kita. Allah tidak menerima kita gara-gara amalan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan saja apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah kemudian mengatakan, yang kedua definisi iman menurut beliau adalah al-amalu bitanzil. Melakukan apa yang telah diturunkan. Al-amal, melakukan. Bitanzil, artinya dengan at-tanzil, apa yang telah diturunkan. Apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang telah diturunkan Al-Quran. Yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Dan yang setiap hari insya Allah kita baca adalah mushaf Al-Quran. Di dalamnya berisi Al-Quranul Karim, kalamullah ta'ala. Kita lakukan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Apa yang menjadi perintah Al-Quran kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran kita tinggalkan. Inilah al-amalu bitanzil. Tidak hanya itu.
Allah Subhanahu wa taala selain menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga memperjelas isi dari Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, Rasulullah yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadisnya kita bisa lebih tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ridho bil qalil, dengan yang sedikit. Mungkin kita merasa apa yang kita miliki ini masih sedikit. Akan tetapi yang kita rasa sedikit itu bisa saja banyak menurut orang lain. Apa yang dirasa oleh orang lain sudah banyak, ternyata masih sedikit yang kita rasakan. Demikian saja berputar dan seperti itu. Tapi yang pasti adalah kita merasa ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang kita rasakan masih sedikit, kita syukuri, dan lagi-lagi kita syukuri. Definisi yang keempat, menurut Imam Ali karramallahu wajhah tentang takwa adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Al-isti'dad, persiapan, liyaum, untuk hari ar-rahil, hari kepergian kita. Rahil, pergi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat Israel untuk mendatangi kita dan mencabut nyawa kita. Sebenarnya yang kita tunggu adalah apa? Apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah waktu sholat, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kita tunggu adalah waktu sholat. Iya, waktu sholat. Waktu sholat yang kita tunggu. Waktu sholat dari satu waktu ke waktu sholat yang lain. Sampai kemudian kita disolati oleh orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.